Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Musa, NIM 2421108, mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Hukum Keluarga, akan membacakan khutbah singkat sebagai persyaratan untuk mengikuti KKN. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wala sufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa ta'aman wa tama'an, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslamah yang berarti menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Salah satu ajaran utama Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termaksud sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengajarkan tentang kedamaian. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 61, yang artinya, akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, hendaklah engkau Nabi Muhammad padanya dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hanya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar, pangkal ayat ini menjadi bukti bahwa perang bukanlah tujuan. Kalau musuh cenderung kepada perdamaian, artinya ada kelihatan tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa musuh itu lebih suka mencari jalan damai. Hendaklah di dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi itu untuk menempuh jalan damai. Jalan-jalan menuju damai itu hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak akan merugikan atau menjatuhkan muruah Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat muslim harus menyebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, dan suku. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, dan toleransi. Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyud atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu, sesungguhnya
Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Anfal ayat 128. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat ini terlihat bahwa perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Islam adalah agama yang cinta damai dan ajarannya mendorong umatnya untuk senantiasa hidup dalam kedamaian dan harmoni. Lebih lanjut, perdamaian itu tidak hanya ditekankan dalam hubungan antar sesama muslim, tetapi juga dalam hubungan antar umat beragama dan antar bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejatinya Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi konflik, umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikannya secara damai melalui dialog dan negosiasi. Kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika semua upaya damai telah gagal. Lebih jauh, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia, termaksud hak-hak orang lain yang berbeda agama atau keyakinan. Umat Islam dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari agama atau keyakinan lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan memberikannya berbagai macam nikmat, termaksud hak untuk hidup. Oleh karena itu, membunuh manusia adalah perbuatan yang tidak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar hak asasi manusia. Menurut Ibnu Jarir dalam kitab Tafsir Jami' al-Bayan halaman 232, bahwa kekerasan dalam Islam merupakan perbuatan yang terlarang. Jika seseorang muslim membunuh satu jiwa yang diharamkan dengan menggunakan kekerasan, maka sama saja dia telah membunuh semua manusia yang kelak akan diganjar dengan neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir, perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan dengan cara damai, dengan mengemukakan argumen dan dalil-dalil agama Islam. Jika orang-orang non-muslim dapat mendapatkan hidayah dan mau mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa peperangan, maka itulah yang lebih baik daripada jihad atau perang. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan jika terpaksa, misalnya untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang non-muslim. Namun jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Hasil dari dakwah damai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah banyak orang yang masuk Islam tanpa peperangan. Misalnya penduduk Madinah masuk Islam secara damai setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota tersebut. Itu semua dilakukan dengan damai dan tanpa jalur perang. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan terutama untuk teman-teman yang mendengarkan khutbah singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.